Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teori dan implementasi hukum bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mega Maharani. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 112310554 dari kelas MA 23B02. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir semester dari saya dengan prodi manajemen dengan mata kuliah hukum bisnis yang diampu oleh Ibu Sinta. Latar belakang saya membuat video ini, hukum bisnis berakar dari kebutuhan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan ketertiban dalam dunia bisnis. Dengan adanya aturan yang jelas, pelaku bisnis dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka yang menciptakan stabilitas di dunia bisnis. Implementasi hukum bisnis ini juga ditujukan untuk melindungi hak konsumen dan pelaku bisnis dan bagi semua pihak yang terlibat. Untuk awal yang pertama, kita akan menyinggung tentang pengertian dari hukum bisnis. Apa sih itu hukum dan apa sih itu hukum bisnis? Nah, hukum sendiri menurut Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan peraturan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat dan oleh karenanya masyarakat harus mentaatinya. Sedangkan hukum bisnis adalah keseluruhan hukum positif yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari berbagai perikatan dalam aktivitas bisnis. Yang selanjutnya, sumber hukum dan hukum bisnis di Indonesia. Sumber hukum di Indonesia ada 5, ada undang-undang, peraturan yang telah dibuat, kebiasaan, jurisprudensi, dan traktat. Sedangkan sumber hukum bisnis di Indonesia ada 6, ada asas kontrak atau perjanjian, asas kebebasan berkontrak, hukum perdata atau KUHP, hukum dagang atau KUHD, hukum publik, dan yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan. Untuk slide selanjutnya ada subjek hukum, objek hukum, dan hak kebendaan. Kita akan membahas satu persatu, dimulai dari subjek hukum. Subjek hukum ini ada 2. Yang pertama ada manusia dan yang kedua ada badan hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1330, berikut adalah orang yang oleh hukum tidak cakap melakukan sendiri perbuatan hukum. Ada 3, yang pertama orang yang belum dewasa, yang kedua orang di bawah pengampunan seperti orang yang dungu, orang sakit ingatan, orang sakit jiwa, dan yang ketiga adalah seorang perempuan yang terikat dalam pernikahan. Yang kedua ada badan hukum dibagi menjadi 2, badan hukum publik dan badan hukum perdata. Selanjutnya ada objek hukum. Nah, objek hukum sendiri ini ada 4 tipe. Yang pertama ada bergerak, kedua ada tidak bergerak, ketiga ada berwujud, dan yang keempat ada tidak berwujud. Yang selanjutnya ada hak kebendaan. Apa sih itu hak kebendaan? Hak kebendaan adalah hak yang dapat memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak menguasai suatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada. Contoh hak kebendaan ada 5, yaitu hak milik, hak tanggungan, hak guna bangunan, hak pakai, dan juga hak sewa. Baiklah, untuk slide selanjutnya ada persetujuan, perikatan, dan perjanjian. Kita mulai dari yang pertama, persetujuan. Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Dan yang kedua ada perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara 2 orang atau 2 pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Selanjutnya ada perjanjian dan kontrak. Perjanjian ialah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian ini yang bersifat konkret. Ada kontrak, yaitu suatu perjanjian antara 2 orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Dan yang terakhir adalah MOU atau nota kesepahaman. Seperti yang terlihat di video, contohnya, MOU adalah suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya. Seperti pada yang lain, di dalam perjanjian juga ada syarat sahnya. Apa saja syarat sah dari perjanjian? Syarat sah dari perjanjian ada 4. Yang pertama ada kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua ada kecakapan dalam bertindak. Yang ketiga adanya objek perjanjian. Dan yang terakhir adanya sebab yang halal.
Lalu selanjutnya ada asas hukum perjanjian. Asas hukum perjanjian ada 7. Yang pertama asas kebebasan berkontrak, yang kedua asas konsensualisme, yang ketiga asas pacta sunt servanda, yang keempat asas itikat baik, yang kelima asas kepribadian, yang keenam asas force majeure, yang ketujuh asas exceptio non adiem pleti contractus. Yang selanjutnya ketentuan-ketentuan umum di dalam kontrak hukum. Yang pertama, ada somasi. Somasi adalah teguran dari si berpiutang atau kreditur kepada si berutang atau debitur. Ada 3 cara terjadinya somasi. Yang pertama, debitur melaksanakan prestasi yang keliru. Yang kedua, debitur tidak memenuhi prestasi dari hari yang dijanjikan. Dan yang ketiga, prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat jangka waktu yang telah dijanjikan. Yang kedua, ada wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. 4 akibat adanya wan prestasi. Yang pertama, perikatan harus tetap ada. Yang kedua, debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Yang ketiga, beban risiko beralih untuk kerugian debitur kecuali jika ada unsur kesengajaan. Dan yang terakhir, jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi. Yang ketiga, adanya ganti rugi. 2 sebab terjadinya ganti rugi. Yang pertama, ganti rugi karena wan prestasi, dan yang kedua adalah ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Yang keempat, ada force majeure atau act of God, yaitu keadaan di mana debitur dalam suatu kontrak terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena peristiwa yang tidak terduga pada saat kontrak itu dibuat. 3 akibat adanya force majeure. Yang pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi. Yang kedua, beban risiko tidak berubah. Dan yang ketiga adalah kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi. Yang kelima, dan sekaligus yang terakhir adalah resiko. Resiko atau resicolor adalah ajaran, yaitu seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek dari perjanjian tersebut. Selanjutnya, hukum dagang dengan hukum perdata. Apa sih hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata? Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari adanya hubungan perdagangan. Hubungan di antara keduanya adalah lex specialis derogat lex generalis, yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Selanjutnya ada surat berharga dan asuransi. Surat berharga adalah surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang merupakan pembayaran harga sejumlah uang. Surat berharga ada 2, yang pertama ada dalam KUHD, yang kedua ada di luar KUHD. Yang di dalam KUHD ada 4, ada cek, ada wesel, ada promise, ada bill of landing. Yang kedua ada di luar KUHD, yaitu billet giro, obligasi, sertifikat deposito, SBI, dan yang terakhir adalah saham. Asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara pihak asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Di Indonesia sendiri, asuransi terdapat 2 macam, asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Selanjutnya, hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual ini ada 2 jenis. Yang pertama, hak milik industri yang terbagi menjadi 4, yaitu ada paten, ada merek, ada desain produk, dan ada rahasia dagang. Dan yang kedua ada hak cipta atau copyright, yang biasanya digunakan di lagu-lagu atau karya seni ya. Bentuk badan usaha dan hubungan bisnis. Bentuk badan usaha ada 3, ada PT, yayasan, dan koperasi. PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terdiri dari saham. Contohnya ada seperti PT Astra, lalu ada seperti PT Hitachi, Musashi, dan lain sebagainya. Lalu ada yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah koperasi, yaitu sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Hubungan bisnis di Indonesia. Bisnis di Indonesia ada 4, ada keagenan, ada distributor. Yang kedua ada franchising.
Contohnya franchising itu ada dua, franchising domestik dan franchising internasional. Jika domestik itu contohnya seperti Sabana, The Crew, dan sebagainya ya. Jika yang internasional itu seperti McDonald's, KFC, Pizza Hut. Dan yang ketiga, venture. Dan yang terakhir adalah bangun guna search atau BOT. Di dalam dunia bisnis, kita juga memerlukan suatu perizinan untuk membangun bisnis tersebut. Apa saja yang diperlukan? Dokumen legalitas perusahaan terdiri dari 5, yaitu adanya akte pendirian perusahaan, kedua ada NPWP badan usaha, ketiga ada surat izin usaha perdagangan, ada surat keterangan domisili perusahaan, dan yang kelima ada tanda daftar dari perusahaan tersebut. Berikut adalah beberapa contoh dari surat izin usaha. Ada izin usaha tetap, surat izin prinsip, izin usaha dagang, ada izin BPOM, ada sertifikat tek fungsi, izin mendirikan bangunan, dan surat izin tempat usaha, serta izin-izin yang lainnya masih ada. Aspek pajak dalam bisnis. Dalam bisnis, itu pasti ada yang namanya pajak. Nah, apa saja pajak yang dikenai dalam bisnis? Yaitu pertama ada pajak penghasilan atau PPh, yang kedua ada pajak pertambahan nilai atau PPN, yang ketiga ada pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang keempat biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan yang kelima ada pajak atas biaya materai. Lembaga-lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun konsumtif, dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan cara tidak menarik dana langsung dari masyarakat. Bidang usaha yang dilakukannya ada sewa guna usaha, ada modal ventura, anjak piutang, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Yang selanjutnya ada kepailitan dan PKPU. Kita awalnya asing ya, apa sih itu kepailitan, apa sih itu PKPU? Di sini akan kita jelaskan, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan, debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim dan pengawasan. Syarat-syarat kepailitan ada 3. Yang pertama, debitur yang ingin dipailitkan mempunyai setidaknya 2 utang atau lebih, lalu debitur tidak melunasi sedikitnya 1 utang kepada salah satu kreditor, dan yang terakhir, utang yang tidak dibayar lunas haruslah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Prosedur pengajuan pailit, yang pertama didaftarkan pada tanggal permohonan didaftarkan, lalu langkah selanjutnya adalah perubahan diajukan melalui panitera pengadilan niaga, lalu maksimal 2 setelah pendaftaran dilakukan permohonan disampaikan kepada ketua pengadilan niaga, lalu maksimal 3 hari setelah pendaftaran, pengadilan niaga mempelajari permohonan dan menentukan hari sidang. Di antara 2 ini, sebelumnya panggilan sidang sudah harus disampaikan maksimal 7 hari sebelum sidang pertama. Itu langkah selanjutnya dari maksimal 3 hari adalah maksimal 2 hari setelah pendaftaran, sidang pertama sudah harus dilaksanakan. Lalu sidang pertama ditunda sampai dengan maksimal 25 hari setelah tanggal pendaftaran, lalu maksimal 60 hari setelah tanggal pendaftaran, putusan atas permohonan pailit harus sudah dikeluarkan. Lalu kopi putusan harus dikirim kepada para pihak maksimal 3 hari setelah putusan. Dan yang terakhir adalah kasasi ya, pengajuan. Yang selanjutnya ada PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran berutang. Apa itu PKPU? PKPU adalah penundaan pembayaran utang yang diberikan izin oleh peraturan perundang-undangan untuk mencegah adanya krisis keuangan yang memburuk. Lalu apa perbedaan dari PKPU dan pailit itu sendiri? Ada 2 perbedaan. Yang pertama, PKPU, debitur tidak kehilangan penguasaan dan hak atas harta kekayaannya. Dia bersama-sama dengan pengurus yang diangkat oleh pengadilan niaga mengurus perusahaan atau hartanya. Yang kedua, kepailitan, yaitu debitur kehilangan hak dan penguasaan atas harta kekayaannya yang telah menjadi harta pailit karena kewenangan tersebut sudah beralih pada kurator berdasarkan putusan pengadilan. Jadi perbedaannya hanya di PKPU itu debiturnya tidak kehilangan penguasaan dan hak atas harta kekayaannya, sedangkan di kepailitan debiturnya kehilangan hak dan penguasaan atas harta dari kekayaan itu tersebut. Lalu selanjutnya ada perlindungan konsumen. Bukan hanya perlindungan terhadap badan usaha atau usaha yang dilakukannya, tapi ada juga perlindungan untuk konsumen. Konsumen, apa sih itu konsumen? Kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata konsumen. Kita sudah tahu bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat. Asas perlindungan konsumen tersendiri ada 5, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan.
asas keselamatan dan keamanan, dan yang terakhir ada asas kepastian hukum. Selanjutnya ada aspek ketenaga kerjaan dalam bisnis. Dasar hukumnya sebenarnya ada banyak, tapi saya mengambil 5 contoh. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, lalu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, lalu ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang waktu itu sempat ramai dan viral pada masanya. Perjanjian kerja didefinisikan sebagai perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi tempat kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Berakhirnya perjanjian kerja ada 4, yaitu pekerja meninggal dunia, berakhirnya jangka waktu perjanjian, putusan pengadilan, dan yang terakhir adanya kejadian atau keadaan tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja. Berikut adalah jenis-jenis PHK, ada 4, PHK oleh pengusaha, PHK oleh pekerja, PHK demi hukum, dan PHK oleh pengadilan. Berikut adalah lembaga dari penyelesaian perselisihan. Jika dalam perselisihan dunia bisnis, kita ada lembaganya tersendiri. Ada yang pertama, kita melalui langkah bipartit, lalu ada mediasi, lalu konsiliasi, ada arbitrasi, dan yang kelima adalah pengadilan ketiga. Kalau 4 langkah tersebut tidak berhasil atau tidak bisa diusahakan. Kesimpulannya, teori dan implementasi hukum bisnis saling berkaitan satu sama lain. Teori tanpa adanya implementasi hanyalah kata-kata biasa, sedangkan implementasi tanpa teori hanyalah aksi tanpa dasar. Hukum bisnis di Indonesia sudah diatur sedemikian rupa, menunjukkan bahwa sekecil apapun lingkup usaha sudah ada aturannya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata atau banyak kurangnya. Terima kasih.